Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu Ada juga. di Pak Bayu, Terima tamu kita kasih, nih Pak dari Haji. UPI Channel. Terima kasih Pak Bayu dari UPI Channel Ya. selalu buat kami ini. Ya. Dan UPI Channel tambah wah, Alhamdulillah Pak Haji. tambah banyak yang Pak Haji. subscribe ini. Ya. Ya Pak Haji, terima kasih atas support. Oke Pak Haji, terima kasih atas waktunya Pak Haji. Ini saya banyak pertanyaan dari komannya yang menanyakan bahwa juri kan banyak yang berkreatif Pak Haji ya. Nah, kita udah coba bikin konten Pak Muksin cara mencat bulu. Nah ini kayaknya pas banget nih Pak Haji bisa mengisi acara juri kreatif. Nah, enaknya dibahas di mana Pak Haji? Nah, sebaiknya dari Pak sana lah buat kami. Di ternakan ya. Oh iya, dengar Kami ada ternakan baru Pak Haji ya. Tempat kami yang baru, ya sedang kami persiapkan untuk melakukan. Oke, siap. Kapan Pak Haji? Sekarang? Oh iya, oke. Ya, boleh. Terima kasih. Ya, ya. Oh, kita alhamdulillah. Gede juga Pak Haji ya. Lumayan, Pak. Pak Bayu, kopi apa? Wah, repot-repot Pak Haji. Enggak Kopi lah. boleh Pak Haji. Kopi boleh ya? Rani, tolong kopi ini ada 4 orang buat Pak Bayu dan krunya dari UPI Channel. Waalaikumsalam. Waduh, maaf nih ngerepotin. Waduh, enggak nih. Wes, mantap. Kopi terima kasih Pak Haji. Nah, saya kopi susu. Kopi susu ya. Ini sisanya bosin aja ya. Ya, boleh, boleh. Buat teman-teman nih. Siap, Buat siap. kru. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para komania, para calon komania, dan para mahasiswa Universitas Perkutut Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dan selamat datang di UPI Channel, kampusnya komania. Materi kuliah kali ini adalah juri kreatif, di mana dalam konten-konten UPI sebelumnya sudah ada tampilan dari teman juri kita yang memang mempunyai kreativitas. Salah satunya cara mengikat atau memasang dasi burung perkutut. Kali ini
UPI Channel akan mendatangkan seorang juri kreatif juga dan sebagai narasumber. Siapakah beliau? Apa yang hendak dibagi kreativitasnya? Untuk itu tonton terus UPI Channel, kampusnya Kemania. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya Pak Haji. Baik. Pak Haji, sebagaimana yang udah kita janjikan ke para Kemania, para mahasiswa Universitas Perkutut Indonesia, di mana kita akan memberikan slot seorang juri yang kreatif. Kebetulan Pak Haji, menurut pandangan UPI Channel, Pak Haji punya kreativitas yang di luar juri. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Pak Haji, silakan disampaikan kepada Kemania yang memang sudah ditunggu-tunggu. Namun sebelumnya mohon Pak Haji memperkenalkan diri kepada para Kemania. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Firdaus, seorang guru di pesantren Putra Asafiyah di Jatiwaringin, Pondok Gede, Pak Bayu. Ya, siapa Haji? Ngomong-ngomong Pak Haji, kesehariannya sebagai apa Pak Haji? Saya seorang guru Oh, dan juga guru di mana, ngurus Pak? di masjid. Masjid. Di guru ngajar di mana Pak Haji? Saya ngajar di pesantren Putra Asafiyah, Di daerah? Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Oh, jadi ya. Ceritanya gimana Pak Haji? Kok tiba-tiba Pak Haji menjadi guru pesantren? Pasti kan ada sejarahnya. Belajar agama atau ikut mendalami agama di pondok pesantren dulu Pak Haji, umur berapa dan di mana Pak Haji? Saya sejak kecil tinggal di Jatiwaringin. Ya. Saya sekolah ibtidaiyah atau SD, sanawiyah di pesantren Asafiyah Jatiwaringin. Jatiwaringin. Ya. Sampai tamat di sanawiyah. Iya. Kemudian saya aliyahnya atau SMA-nya pindah ke pesantren Tubuh Ireng, Jombang. Jombang, Oh, tempatnya iya, Gus Dur. mantap. Berapa tahun Pak Haji? Saya sana 3 tahun. 3 tahun, lumayan. Setelah itu saya menyelesaikan sarjana saya Di di Institut Agama Islam Negeri Sarif Hidayatullah, Jakarta. Jakarta di Ciputat. Ciputat. Oke. Terus? Kemudian saya setelah itu saya mengajar di Asafiyah sampai sekarang kurang Sampai lebih sekarang, ya? hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Wah, lumayan. Kemudian ya saya sebagai juga mengurus di Masjid Subul Salam. Oh, Kemudian sebagai saya ustadz juga? sebagai pengurus, sebagai khotib juga di situ. Khotib juga di sana. Kemudian saya juga mengurus anak-anak yatim di situ, mengurus juga anak-anak TPA, Iya. TK-nya juga di situ, Oh. sama pengajian remaja. Di bawah naungan yayasan Yayasan apa Pak Haji? Subul Salam. Subur Salam. Oke. Lumayan juga Pak Haji ya. Ya. Masa kerjanya Ya. 30 tahun lebih. Ya. Terus juga saya mengurus tentang LPTQ, Apa itu Pak Haji? Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Oh. Itu membina para pori-pori, Pori-pori. hafid-hafid Uh-huh. yang kita kembangkan untuk lomba di tingkat kecamatan, kota, sampai provinsi, sampai nasional. Oh, sudah ada yang berprestasi Pak Haji? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya. Ada yang sampai ke nasional, Iya. bahkan ada yang sekarang kuliah ke Maroko, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mesir, Oh. Oh, lumayan juga. bahkan ada yang ke Turki, Oh, ke Turki, Turki. ada yang ke Turki. Banyak juga ya. Pak Alhamdulillah. Haji juga sebagai guide ini kalau orang umroh juga. Ya sesekali saya bantu Bantu, untuk ya. pembinaannya, Oh. untuk pembimbingnya saya. Siapa Haji? Terus dari sisi kejurian Pak Haji. Nah, ceritanya gimana nih kok bisa jadi juri Pak Haji? Iya. Bermula dari apa dulu? Apa sekedar hobi buru, pelihara buat kelanganan atau gimana? Kok Iya. tiba-tiba jadi juri? Silakan. Ya saya hobi perkutut itu sejak tahun 1984 ya. 84. Sejak Waktu itu saya zamannya tamat saya dari pesantren, Pesantren. zaman-zaman lokal, Masih lokalan ya? Lokalan 84. Mhm. Karena saya seneng, saya perdalam. Kemudian saya tahun 94 Mhm. mendirikan Subkorda Alun Merdu di Pondok Gede. Oh, Bina Lindung ya. Bina Lindung, Subkorda, ya. tahun 84 tuh. Iya. Nah,
karena saya hobi, nah terus saya diminta oleh teman-teman untuk jadi juri karena pendirian Subkorda mesti ada jurinya. Harus ada juri, harus ada lapangan, dan harus ada pengurusnya. Melaksanakan lomba Nah, ya. iya. Oke, Jadi saya juga pengurus ketuanya juga Subkorda, juga diminta buat juri. Maka saya ikutilah kegiatan-kegiatan pembinaan di juri itu. Maka saya diawali dengan saya nancep, saya jadi juri. Maka mulai tahun 94 saya dapat juri SK juniornya 94. SK junior. Tahun 94. Dulu ada diklat juri nggak Pak Haji? Awalnya nggak ada. Nggak ada ya. Awalnya saya nggak ada diklat. Rekrutannya dari mana dulu? Langsung jadi juri apa jadi asisten dulu? Asisten dulu. Itu kan nancep Iya, dulu nancep ya. dulu. Berapa tahun Pak Haji? Ya, kurang lebih 1-2 tahun lah. 1-2 tahun ya. nancep. Terus? Ya, baru saya dinilai, dianggap mampu, saya dapat SK juri junior. Ikut di Subkorda Pondok Gede, nginduknya ke Korda Bekasi, Irama Budidaya di bawah Bekasi. naungan Pemda Bekasi ya. Ya, dulu Korda namanya. Korwilnya ya. DKI ya? Kordanya Bekasi, Korda- apanya dulu Kordanya. Korwilnya DKI. Oh, direkrut tahun 94. 94. Nah, kenapa kenapa saya menjadi juri? Itu Ya, karena alasannya apa? kan pertama karena kebutuhan Subkorda ada juri. Harus ada juri. Nah, kemudian memang saya senang dengan seni suara Seni berkutu. suara berkutu, ya. Letengnya apa dulu waktu itu? Teman-temannya siapa aja? Saya, Angkatannya, Pak? Asep, Pak Asep ya. waktu itu sama Asep waktu itu. Sama Berdua Asep, aja ya. Asep, saya itu. Masuk Pemda Bekasi. Enggak, Korda Bekasi. Korda Bekasi, ya. Baru setelah itu menyusul Muksin, kemudian Firdaus, kemudian NTK. Burhan ya. Oke. Dari tahun 94 ya. Terus untuk mencapai jenjang juri nasional tadi, urut-urutannya dari juri junior terus sampai nasional berapa tahun Pak Haji? Saya kan juri junior itu tahun 94 ya. Ya. Saya 3 tahun di juri junior, saya dievaluasi oleh Pengda, diusulkan kepada Pengwil, maka tahun 3 tahun ya, berarti 99 ya. Ya. 98 saya itu kan 3 tahun berarti 95, 96, 97 ya. 97 saya SK senior. Saya kayak senior. Turunlah SK senior saya dianggap mampu. Waktu itu ketuanya Bang Edi Sofyan. Oh iya, Sofyan. ketua pusatnya ya. Ketua Pengwilnya. Ya, ketua pusatnya Bang Edi Sofyan. Ketua, maksudnya ketua juri. Ketua juri. Nah, setelah itu saya dievaluasi lagi tahun 2000. Tahun 2000 saya ikut diklat di Lembang. Di Ya. Lembang, kemudian ditugaskan lomba nasional di Bandung, dicobakan. Setelah itu saya dianggap lulus. Maka sejak tahun 2000 saya mendapatkan SK juri nasional tahun 2000. Jadi butuh waktu 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Oke. Terus kemudian sampai sekarang. Sampai Pak, sekarang. nasional. Ya, berarti kurang lebih sekitar 28 tahun lah. 20 tahun. Di luar juri nasional lah itu. Kalau kita perhatikan Pak Haji udah serius nih lihat ternakan. Ada berapa kandang nih Pak Haji nih? Ya, di sini ada 12 kandang. 12 kandang. Kayaknya masih baru Pak Haji ya? Ini baru Baru ya. Baru beberapa bulan ya. Yang lama Kalau yang lama di ada dia rumah Tua induk? Ringin. Rumah induk, Jatuh di Tua Ringin. Ada berapa kandang Pak Haji? Ya, ada 15 kandang lah. 15 kandang. Terus kemudian mau dialihkan Mau dikembangkan di ya? sini Oh. yang ada lahan. Ini ada 12 12 kandang. kandang. Rencananya Rencana sih, kayaknya ya, lahannya masih banyak Pak Haji? Mungkin 24 guys. Dia akan dibuat berhadapan. Oh, berhadapan-hadapan ya, Insya Allah. tengahnya lorong ya. Ya, kalau ada rezekinya mau ditambah. Insya Allah. Oke, ceritanya gimana Pak Haji? Kok bisa ikut-ikutan beternak nih, banting setir atau mau alih profesi sebagai peternak atau gimana Pak Haji? Ya enggak. Jadi gini, pertama saya emang anak hobi ya. Hobi ya kan, Karena dasarnya saya hobi, suka saya tadi ya. senang. Jadi saya sebenarnya mulai ternak itu tahun 89. Oh, sudah 89 sudah lokal, ternak, 89. belajar zaman lokal itu baru 3 kandang. Mhm. Seriusnya tahun 90. Sudah mulai Saya, tahun saya, 90, saya bikin 7 tahun ya. saya bikin 10 kandang. Mhm. Itu kandang yang lama itu di sana. Nah, karena saya hobi, cuma saat itu saya ya ternak seadanya aja lah, seadanya aja. Seadanya, yang penting netes ya. Atas kualitasnya makanya kurang-kurang bagus. Iya, iya, iya. Baru 5 tahun inilah saya coba berdalami Mendalami. bagaimana hobi kita itu bisa menghasilkan. Oh. Jadi kita tidak hanya mengandalkan seorang juri Hmm. atau mungkin saya tidak mengandalkan hanya di sekolah, tapi apa yang bisa kita hasilkan dengan yang halal, dengan beternak, mungkin kalau dengan materi yang lebih bagus bisa menghasilkan anak lebih bagus. Lebih maksimal ya, lebih bagus ya.
kesimpulannya Pak Haji berkeyakinan kalau pengetahuan sudah menguasai, baru berinvestasi yang serius Pak Haji ya. Contohnya serius, buktinya kandang sudah aluminium Pak Haji ya. Alhamdulillah. Dulunya kandang sekedarnya ya, kandang besi. Ini sudah terisi semua Pak Haji? Kebetulan belum, ini baru 3 pasang yang saya tahap ya, yang favoritnya masih ada di sana. Nanti dipindah ke sini semua. Ya kebetulan saya punya terah pertama, saya punya terah Samba. Saya punya anak Samba, Samba ya. yang juara nasional di Surabaya. Saya juga punya anak Sadis. Kemudian saya punya Fortune kandang Triple Six. Ya. Kemudian udah saya juga banyak punya ya, Bagus kandang 6. Kemudian saya punya juga dari anaknya Sailendra, anaknya Lawang Sewu. Iya. Saya lihat di Jabodetabek itu itulah yang punya daya tahan, daya turun yang Turunnya kuat ya. bagus ya. Setelah 5 tahun saya pelajari, burung-burung mana saja yang punya terahnya kuat itu ya, baik tengahnya maupun ujungnya. Jadi untuk ujung sementara saya punya terah yang cukup bagus. Saya tinggal menguatkan di tengahnya saja. Maka saya sedang mencari burung-burung yang tengahnya kuat, akan saya isi dengan ujung-ujung burung Yang saya panjang yang tadi ya. panjang-panjang dari Paus dan dari Sadis, sama Lawang Sewu sama Sailendra. Dari farm mana aja Pak Haji yang dikoleksi Pak Haji? Ya saya paling banyak belajar dari Pak Haji Arif. Pak Haji Arif. Karena saya Sasa lihat Diva. terah ya Sadipa, karena Oke. saya sapanya dia punya Sadis sama Paus. Oke. Yang kedua saya ambil dari Pandan Mas, dari Pak Jinuki. Pak Nugi. Pak Karena dia Nugi, punya oke. Lawang Sewu sama Sailendra. Oke. Kemudian dari Mas Bila dia punya Bagus Bebang. Bagus kandang 6 karena dari Satria Muda. Ya. Dan terakhir saya punya dari Pak Haji Nuh, Kiai Nuh Nawawi Pandeglang. Oh, Pandeglang. Nah, dia punya Agnia ya? Satria Muda itu, Agnia. Satria Muda. Satria Muda. Ya. Agnia, santri Ya. muda yang menghasilkan legendaris. Legendaris, Itu ya. terakhir itu dari JBM legendaris. Itu yang diolah-olah sama Diolah Pak Haji itu, ya. olah itulah. Sebagai basic bloodnya Dia ya. basic blood. Ya Oke, menghadapi hari tua kita, juri mesti punya kreatif lah. Punya kreatif. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang yang halal Ya. dengan beternak, Ya. tapi tidak merusak citra saya sebagai seorang juri Profesional, yang dituntut ya. supaya adil dan profesional. Oh. Terus kalau untuk ini Pak Haji, enggak, Pak Haji enggak, istilahnya, ya mohon maaf ya, Iya. sebagai juri juga peternak yang punya burung bagus, apakah tidak ada konflik kepentingan Pak Haji? Gimana Pak Haji? Iya. Gini, seorang juri tentu tidak hanya bertanggung jawab kepada organisasi ya, Ya. tapi bertanggung jawab kepada Allah. Allah yang utama ya. Tahu Allah. Artinya gini, manusia di mana saja bisa berbuat curang, Iya. tapi Allah tahu. Ya. Jadi ketika kita seorang juri, maka kita komitmen dengan apa yang diatur oleh P3GSI, aturan mainnya, Iya. dan juga dengan Allah. Iya. Artinya bolehlah manusia boleh berbohong di dunia, tapi di akhirat nggak bisa. Oh. Saya akan berusaha dengan sesuai apa yang diajarkan oleh guru saya di pesantren, oleh guru-guru kami di kampus, bagaimana kejujuran itu kita tanamkan. Iya. Nah, sehingga mudah-mudahan sih tidak ada konflik itu ya. Ya memang mungkin orang melihat akan terjadi konflik, tapi Iya. saya berusaha bagaimana berusaha dengan apa yang saya dapat di pesantren itu membuat saya menjadi orang yang bisa berbuat jujur Iya. dan berbuat adil ketika saya menjalankan seorang juri. Itu ya saya mondonya juga. Ya, Iya, iya. itu. Artinya Pak Haji berusaha profesional. Nah, insya Allah. Apabila di lapangan ya tetap sebagai juri. Nah, di luar itu bebas, kita mau sebagai peternak, jual burung dan seterusnya, bebas-bebas aja gitu Pak Haji ya. Oke. Saran-saran Pak Haji nih buat teman-teman juri, teman-teman kita nih, baik dari juri junior sampai juri nasional. Gimana saran-sarannya menurut Pak Haji? Ya. Sebelum saya ngasih saran, memang saya ini pribadi yang banyak kegiatan gitu ya. Iya. Ya saya seorang guru, saya seorang khotib di masjid, saya juga seorang ngurus anak yatim, saya juga mengurus di LPTQ, saya juga mengurus di Dewan Masjid Indonesia, dan juga seorang juri. Nah, kita banyak kegiatan. Nah, bagaimana kita ini menempatkan kegiatan itu sesuai dengan porsinya ya. Itu. Jadi saran saya buat teman-teman calon juri maupun juri, ya tekunilah bidang itu semaksimal mungkin, sefokus mungkin. Jadi kalau kita juri, ya dia juri yang profesional. Ya, Pahami ya. betul bagaimana kita menjadi juri yang baik. Iya. Ya, paham betul. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa bersifat jujur dan adil ketika kita seorang juri. Iya. Karena pemain itu kan menuntut kita berbuat menilai burung secara maksimal. Iya.
Karena mereka menyiapkan burung itu dari malam, mungkin ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan. Dengan maksimal, ketika dia dinilai tidak jujur kan mereka kecewa. Nah, artinya kita kembali kepada diri kita. Maka kalau kitanya jujur, kita profesional, ya tentu sih mungkin pasti banyak kekurangan ya, pasti banyak kekurangan, tapi itu. Maka khususnya buat calon juri, bagaimana tekunilah bidang itu semaksimal mungkin. Gitu Pak Haji ya. Oke Pak Haji. Saran-saran atau himbauan untuk teman-teman calon juri maupun juri senior ya, junior, senior, kira-kira apa Pak Haji? Silakan. Ya, saran saya itu yang pertama adalah pelajari dan tekunilah tentang seni suara burung perkutut. Pahami betul suara depannya, tengahnya, ujungnya, iramanya, dan dasar suaranya pahami betul. Yang kedua, kuasai itu lapangan. Dia masuk ke lapangan itu jangan lolo. Kerek angin di mana, matahari di mana. Itu pasti. Satu. Yang kedua, perbaiki mental kita. Jadi ya, akhlak kita ini di lapangan betul-betul pakai. Jadi masuk ke lapangan itu ada seorang juri adalah ini burung, semua burung peserta punya kita. Maka nilailah burung itu secara proporsional dan adil. Mau burungnya temannya, mau bosnya, siapa itu burung diperlakukan sama ya. Yang ketiga adalah dia juri itu mesti punya dedikasi dan loyalitas kepada organisasi, kepada PGRI, tempat dia berada. Mulai apakah ada di pengurus kecamatan, apa di Pengda atau di Pengwil, itu mesti punya. Jadi ketika mereka ditugaskan dimanapun mesti mau. Datanya juga tepat waktu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah perbaiki hubungan antara juri, kita sebagai juri, kepada ketua juri, dan kepada organisasi. Termasuk kepada keluarganya. Karena juri ini kalau tidak di backing atau tidak didukung oleh Pengda, ke Pengda itu berat. Maka karena punya kewajiban membina bagaimana perkutut di wilayah masing-masing bisa berbuat, bisa bergerak. Nah, selama ini kita lihat bahwa lomba ini kan agak lesu, Pak Bayu. Nah, tapi dengan mungkin jurinya pada bergerak, pada mau membina, pada mau terjun, kan bikin ramai ya. Bikin ramai. Saya pikir itu yang saya sampaikan teman-teman. Oh ya, Pak Haji, informasinya ada teman-teman kita datangnya. Banyak. Mau bahas diklat, hasil diklat. Kelanjutan dari diklat juga. Bagaimana sejauh ini kita mau tingkatkan kualitasnya. Gitu. Oke. Kapan kira-kira Pak Haji? Ya, mungkin hari ini saya bahas. Hari ini. Bahas. Karena kita udah setelah lebaran, kita akan segera menindaklanjuti lah, biar mereka cepat mapan lah. Diklat kemarin ya, biar adik-adik CJ biar cepat jadi juri yang siap. Pak Bayu, mohon maaf ini karena udah azan. Benar aja. Kita sholat dulu ya. Boleh. Baik. Silahkan Pak Bayu. Oke, makasih. Oh ya Pak Haji, ngomong-ngomong tadi soal kreativitas juri. Kan teman-teman kita banyak ya dari juri yang mempunyai kreativitas yang kira-kira bisa diketuk tularkan. Kira-kira selain teman-teman kita kayak Pak Haji sebagai peternak, terus ada teman kita Pak Muksin sebagai juri, dan masih banyak teman-teman kita yang kreatif Pak Haji. Nah, kira-kira menurut Pak Haji gimana nih? Jadi gini, kita juri memang punya kreatif. Di samping kita punya profesi juri, carilah profesi yang lain yang bisa menghasilkan uang dan halal gitu. Halal Pak Haji. Halal. Karena buat masa depan anak kita kan, saya belajar ternak. Kemudian Bang Khairul nih bikin, ini dia yang bikin nih, Bang Khairul nih. Bikin Bang Khairul nih yang bikin.
Ada juga Bang Muksin kan, dia pengikat burung. Itu kan iya. bagus aktivitasnya. Iya, Yang iya, penting ada tidak keahlian. mengganggu profesional dia sebagai juri. Oke. Atau apa lagi yang juri-juri bisa kerjakan gitu loh. Iya, Yang penting halal. Oh, Dia tidak hanya mengandalkan dari ke juri. Oh iya. Wih, ada tamu kan? Waalaikumsalam. Wih, ada tamu. Kita. Baru ngomong ini.